Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina ajma'in. Khususan ila jami'i masyayikh lirboyo, wabil khusus Asy-Syaikh Muhammad Anwar Mansur, khususan ila jami'il mustahiqina wa munawwibina. Lahumul Fatihah. Di awal pagi yang ceria ini, sebelum pengajian Jamul Jawame ini dibahas, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, ini saya akan menanyakan. Kemarin saya itu melihat YouTube, dan situ ada seseorang di daerah Malang itu sholat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seluruh bacaan-bacaannya mulai dari Fatihah, takbir sampai akhir sampai salam itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana konsep usul fikihnya secara Jamul Jawame besertaan hukumnya? Nah, kami masih kebingungan dalam masalah hukum ini, yang mungkin bisa untuk dijelaskan perinci. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas pada pagi hari ini mengenai seorang yang sholat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana hukumnya, bagaimana usulnya, nanti kita akan bahas secara perinci dalam pertemuan hari ini. Akan tapi sebelum kita memasuki Jamul Jawame, alangkah barokahnya kita melantunkan Nadom Kaukabus Nadar karangan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti yang menerangkan hal ini termasuk dalam bab muradif yang ada pada kajian usul fikih. Wuqu'udi taradu fil musawwabu wa ankaram farisin wa sa'labu ka'annahu fi lughatin mufradatin wa ankaral imamu fi syar'iyyatin. Dalam dua bait di atas ini menjelaskan kalau lafadz mutaradif atau lafadz yang memiliki sinonim ini adalah al-kalimatani fasyahidan ad-dalatani ala maknan wahidin bi'tibari wahidin waqi'in alal asyaf walughatul arabi tafihatun bihi. Jadi mengenai pertanyaan tadi, ini selaras dengan pertanyaannya, bolehkah kita mengganti bacaan-bacaan sholat dengan lafadz yang mutaradif atau yang tunggal makna dengannya? Berarti misal kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mengganti bacaan dalam sholat yang semakna, yang mana Indonesia dan Arabnya itu tunggal makna. Nah, jadi permasalahan kata yang memiliki sinonim ini diperbolehkan dengan catatan kecuali hal tersebut ini
dalam masalah dogmatis atau yang kita kenal ta'abudi. Biasanya dalam bahasa kitab ta'abudi. Jadi ketika kok hal tersebut dilakukan dalam masalah ta'abudi khususnya sholat, maka ini jelas sudah menyalahi kaidah usul fikihnya. Masalah mutaradif ini ketika kita menarik usulnya, kita langsung bahas ke Jamul Jawame. Di sini ada silang pendapat antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan hal tersebut ini jawaz. Ini diingat-ingat catatannya mutaradif ghairu ta'abbudin, selain masalah dogmatis. Pendapat pertama mengatakan jawaz. Alasannya karena kenapa kok tidak boleh? Wong yang dikehendaki itu makna, dan alat itu hanya sebagai lafaz, itu sebagai alat saja. Dan intinya yang dimaksud dari sebuah lafaz adalah maknanya. Ketika kok lafaz tersebut memiliki sinonim, berarti mengucapkan satu lafaz ini bisa mewakili lafaz yang lain. Itu menurut pendapat pertama, karena yang dimaksud dari suatu lafaz adalah maknanya, dan lafaz sendiri itu hanya sebagai alat. Seperti contoh Zaidun jalisun, diungkapkan menggunakan lafaz Zaidun qa'idun. Itu boleh-boleh saja menurut pendapat pertama. Dan pendapat kedua yang diusung oleh Imam Ar-Razi, masalah mutaradif ini baik satu bahasa Indonesia, satu bahasa atau dua bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Menurut beliau ini tidak diperbolehkan secara mutlak. Alasan beliau karena mencampur dua bahasa ini akan mengakibatkan suatu hal yang fatal, yaitu semisal ada orang mengatakan kharajtu min darin, saya keluar dari rumah. Kemudian dengan lughat Arab ini dicampur dengan menggunakan lughat Persia yang menggunakan lafaz az, kharajtu azdari. Ini akan merusak tatanan kalam. Kalamnya ini tidak mungkin bisa difaham. Kalau dua bahasa yang dicampur ini antara mustakmal dan muhmal, lafadznya itu akan merusak susunan kalam. Dengan pola ini Imam Ar-Razi mengaulawikan, apalagi kalau hanya satu bahasa kok dicampur-campur, maka akan semakin fatal akibatnya. Terus pendapat ketiga yang diusung oleh Imam Baidawi dan Imam Hindi mengatakan kalau semisal mutaradifnya itu baina lughataini, di antara dua lughat, maka itu yang tidak boleh. Sama seperti konsep yang diusung oleh Imam Ar-Razi. Tapi kalau satu lughat ini diperbolehkan. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa kok mutaradif fi ta'abbud ini tidak diperbolehkan. Karena ada dalil yang mana diceritakan pada suatu kisah sahabat Barok radhiyallahu an ini menerima wahyu. Sahabat Barok ini mendapatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang doa tidur. Kanjeng Nabi memberikan doa kepada sahabat Barok yang berbunyi amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Lafadznya menggunakan nabiyyika. Nah, suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin mengetes atau bahasanya itu mencari tahu apakah sahabat Barok ini masih mengamalkan atau tidak. Akhirnya sahabat Barok diutus Kanjeng Nabi untuk melafalkan doa tersebut. Sahabat Barok melafalkannya dengan lafaz amantu bi kitabika allati anzalta wa rasulaka alladzi arsalta.
Beliau mengungkapkan dengan bahasa Rasulullah, berbeda dengan yang diungkapkan Kanjeng Nabi. Dan pada saat itu Kanjeng Nabi melarang sahabat Barok untuk melafalkan doa tadi dan membenarkannya atau mengembalikan ke awal Kanjeng Nabi meriwayatkan kepada sahabat Barok dengan menggunakan lafaz Nabi kan. Jadi kita bisa mengetahui kalau semisal Nabi dan Rasul ini kan mutarotif, tapi hal ini berhubung masalah ta'abudi atau dogmatis, maka hal ini tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan tadi masalah takbiratul ihram. Dalam Jambul Jawame sudah dijelaskan kalau semisal ta'abudi ini tidak diperbolehkan. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuqu'u kulli minar radifaini wa makan al-akhar illam yakun ta'abbud bilafdihi. Ay yasihu dalika fi kulli radifaini bi ayyuta bi kullin minhuma makan al-akhar fil kalam itla mani'a min dalik ila qol amma ma ta'abbudu bilafdihi ka takbiratil ihrami indana lil qadir alaihi fala yaqumu muradahu maqamahu li'urudi ta'abbud. Karena alasan yang dipaparkan oleh Jambul Jawame, yang namanya ta'abbud atau dogmatis ini sudah diatur oleh syariat. Kembali lagi ke pembahasan lugot yang kemarin, apakah lugot tauqifi atau istilahi. Jadi permasalahan ta'abbud ini adalah suatu yang tauqifi, atau kalau takrif dari tauqifi itu adalah alfat wa do'a Allah yang sudah dicetuskan atau yang sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu tidak boleh untuk merubahnya atau menggunakan bahasa yang mutarotif. Begitu juga yang ada dalam Ghayatul Usulnya, selaras dengan yang ada dalam Jambul Jawame. Wa 'alal ashahi innama intana dzalika fi ma ta'abbudu bilafdihi katakbiratil ihrami indana lil qadir 'alaiha li'aridi syar'i wal basu innama huwa lughawiyyun fala hajata ila taqyidi bidzalik wa iqyida bi al-usul. Ghayatul Usul pun ini selaras dengan yang dipaparkan dalam Jambul Jawame. Terus dilanjutkan ke Thariqatul Usulnya. Maksud dari indana itu berarti ay asy-syafi'iyah, terus ari di syar'i itu berarti memang ketetapan dari syariat, tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi barometer dalam permasalahan ta'abbud ini semuanya dikembalikan kepada syariat atau yang sudah ada dalam ajaran agama yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, terus bagaimana menanggapi furuk yang ada di dalam mahali atau fatal qorib yang mengatakan kalau semisal bagi orang yang tidak mampu atau tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali, dia boleh menggunakan bahasanya sesuai dengan yang ia bisa. Nah, jadi tuntutan hal tersebut ini kembali lagi ke kaidah fikih yang berupa ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi suatu kadar yang dia butuhkan, dia itu memang boleh untuk melakukannya ketika dalam keadaan darurat. Tapi ingat, ini yang catatan penting, baginya itu harus tetap belajar untuk memahami bahasa Arab. Sama, hukum asalnya pun tidak boleh aslinya. Berhubung ada darurat maka diperbolehkan. Kaidah asalnya pun sama, tetap wajib menggunakan bahasa Arab. Itu pada permasalahan mutarotif. Kemudian mengenai furuk selanjutnya yaitu naklul hadis bil makna. Nah, pada masalah ini sudah sering terjadi pada zaman sekarang. Para dakwah, para dai itu
mengungkapkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggunakan makna atau kandungan yang ada dalamnya tidak sesuai dengan teks atau kalam Rasulullah. Pada pembahasan ini, sebelum kita lanjut ke Jamul Jawame, kita lantunkan dulu Nadham Kaukabus Sate. Naklul ahadisa bima'naha mana sa'labu ar-rashi fi qawmin ittaba' wal aksaruna jawazu lil arifi wa juwizal khatibu birratifi wa qila in awjaba ilmal khabari wa qila iyansi wa qila indakir. Dalam Nadham Kaukabus Sate menjelaskan kalau naklul hadis atau yang ada dalam Qawaidul Ala itu riwayatul hadis bil makna, ini diperbolehkan lil arif, bagi orang yang mengetahui madlul dari lafadznya hadis tadi. Naklul hadis bil makna ini diperuntukkan bagi orang yang sudah ahli. Ini pendapat yang diusung oleh Qaul Ashar, yang mana dari Qaul Ashar ini pun juga menginclude A'immatul Arba'ah. Di dalamnya itu termasuk Imam 4 madhab. Ini yang berpendapat naklul hadis ini jawaz lil arif ketika memang orang tersebut sudah memenuhi kriteria. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Kaukabus Sate-nya, dalam syarahnya, asahuhuma wa alaihi al-jubur wa minhum al-a'immatul al-arba'atu al-jawaz bisyarti an yakuna arifan bimadlulatil alfa wa maqasidaha khabiran bima yahilu ma'aniha basiran bimaqadiril tafawud bainaha fa in lam yakun kadzalik lam tajuz lahu ar-riwayatu bil makna faqat. Ketika kok memang sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat, orang tersebut ini ahli, sudah mengetahui madlul atau suatu yang dikehendaki lafadznya itu sudah mengetahui. Dia sudah mengetahui makna-makna teks yang ada dalam hadis tadi. Dia sudah memiliki bekal ilmu balaghah, ilmu mantek dan ilmu lain-lain. Nah, maka bagi orang seperti itu boleh-boleh saja untuk naklul hadis bil makna atau meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan teks aslinya, tapi menggunakan muradnya, lafaz yang dikehendaki dalam hadis tadi. Nah, kalau misal tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya maka jelas tidak diperbolehkan. Terus pendapat kedua mengenai naklul hadis ini la yajuzu mutlaqan, atau kalau bahasa di kitab-kitab itu al-man'u mutlaqan. Terus pendapat ketiga wasalis yajuzu al-ityanu badalul lafzi bimuradihi ma'a baqa'i tarkib. Diperbolehkan untuk meriwayatkan dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan hadis aslinya, akan tetapi tanpa merubah tarkib. Berarti susunannya, kalau yang awal mubtada terus khobar, susunannya ini harus tetap sama dengan teks aslinya. Terus pendapat yang keempat, ya juzu in aujaba al hadisa ilman ai i'tiqadan la amalan. Pendapat keempat itu boleh menukil hadis menggunakan makna. Catatannya ketika memang hadis tersebut ini unsurnya adalah i'tiqad atau keyakinan, suatu yang mendoktrin. Nah, bukan masalah amal. Kalau permasalahan amal ini tidak boleh menurut pendapat yang keempat. Terus pendapat yang kelima, wal khamis ya juzu in nasya al-lafdhu di anahu tahmilu al-lafdhu wal makna wa ajib an adai ihdaima falil luzumihi adaun al-akhar wala yajuzu ma'arifdihi bi adami darurati alaih. Pendapat kelima mengatakan boleh ketika memang
dia lupa dengan teks asli dari hadisnya. Semisal kok dia ingat, maka ya jelas tidak boleh, karena ya ilatnya sama dengan yang awal, yang permasalahan sholat tidak bisa menggunakan bahasa Arab tadi, yaitu darurat. Kalau dia hafal ya diadami darurat, maka tidak boleh. Pendapat keenam, aksuhu, berarti diperbolehkan ketika dia hafal. Nah, wa huwa al-jawaz ma'ahifdi li'anahu mutamakkinun min at-tasarrufi fihi bi khilafihi ma'anisya. Pendapat keenam berarti berlawanan dengan pendapat kelima. Pendapat keenam mengatakan boleh menukil hadis bil makna ketika memang dia hafal, karena kalau hafal itu bisa tepat sasaran, jadi tidak kebingungan. Kalau lupa ya jelas tidak boleh, karena nanti akan memunculkan atau mengeluarkan dalil-dalil yang salah, tidak sesuai dengan teks hadis yang ada. Kembali ke pembahasan awal, inti dari pagi hari ini masalah mengenai takbiratul ihram atau sholat yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini hukum asalnya tidak diperbolehkan menggunakan teori usul fikih tadi, karena furuknya man ajaza tidak mampu. Nah, ini diperbolehkan karena ada darurat. Ad-daruratu tubiul mahdurat. Tetapi hukum asalnya tetap tidak boleh, karena hal tersebut merupakan ta'abbud, dan masalah ta'abbud ini harus sesuai dengan syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.